Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Koderen. Hari ini kita akan belajar elemen head. Nah, kalau teman-teman sudah siap, kita langsung ke materi. Oke, teman-teman. Yang pertama, di sini saya sudah mempersiapkan file-file yang akan saya gunakan di dalam menerangkan tentang elemen head. Nah, di sini saya sudah memiliki gambar atau ikon yang akan kita gunakan. Kemudian di sini ada Word, di sini head element di sini adalah sebuah materi yang saya susun di episode 4 ini. Nah, niat saya nanti dari setiap pertemuan itu ada sebuah materi yang saya buat untuk dijadikan sebuah buku. Kemudian di sini ada file JavaScript. Di sini kosong cuma untuk kita praktekkan nanti. Kemudian ada file CSS saya simpan dengan style.css. Kemudian di sini index.html. Nah, untuk menerangkan dari elemen head, di sini saya akan buat dulu struktur dasar dari HTML. Nah, oke, di sini saya sudah membuat struktur dasar HTML. Nah, sini saya hapus dulu biar nanti saya terangkan. Nah, jadi elemen head. Jadi teman-teman harus tahu dulu head itu berada di dalam HTML. Nah, di sini di dalam HTML ada tag head. Nah, di tag head yang paling sering muncul dan wajib itu ada title. Kemudian ada meta yang sering kalian lihat fungsinya apa, nanti saya jelaskan. Nah, di sini saya mulai dulu apa saja yang berada di dalam elemen head. Nah, yang dari atas adalah meta charset UTF-8. Tag meta sendiri biasanya digunakan untuk menentukan set karakter, deskripsi halaman, kata kunci, atau penulis dokumen. Dan juga mengatur viewport. Tag meta tidak akan ditampilkan dalam web browser, tetapi sebagai perintah yang akan diterjemahkan oleh bahasa mesin. Dengan kata lain, efek tag meta tidak akan terlihat oleh pengunjung, melainkan dia hanya berjalan di belakang browser kita. Nah, dapat disimpulkan tag meta adalah sebuah deskripsi tentang konten yang dibuat untuk membantu pengunjung dalam mencari konten dalam mesin pencarian Google yang terkait dengan keyword yang dituliskan oleh pengunjung. Nah, di sini saya menggunakan meta charset UTF-8. Meta charset berfungsi untuk memberikan instruksi kepada web browser untuk menerjemahkan karakter-karakter yang digunakan pada file HTML. Nah, meta charset UTF-8 atau dikenal dengan Unicode Transformation Format 8. Charset sendiri disebut dengan Universal Character Set, merupakan kumpulan dari beberapa jenis pengkodean baik huruf, angka, simbol, dan lain-lain. Dengan kata lain, dengan menggunakan UTF-8, kita tidak perlu khawatir lagi mengenai karakter yang kita gunakan atau bahasa yang kita gunakan dalam file HTML kita. UTF-8 mendukung lebih dari 10.000 karakter dan bermacam-macam bahasa yang ada di dunia. Nah, jadi intinya dari meta charset ini akan menerjemahkan bahasa yang kita tulis. Nah, kemudian selanjutnya ada meta author content kode. Oke, di sini saya jelaskan. Nah, di sini yang saya jelaskan tadi bahwa meta di sini berfungsi untuk membantu pencarian Google atau pada sistem SEO atau Search Engine Optimasi. Jadi dia membantu pencarian web kita. Jadi di sini saya membuat meta name author. Jadi autornya konten Koderen. Jadi di sini biar pencariannya terkait tentang konten Koderen. Misalkan website saya tentang website Koderen, pembelajaran bahasa pemrograman gitu ya. Kemudian selanjutnya ada meta name Nah, untuk penggunaan meta name keyword
dengan konten tutorial HTML, tutorial CSS, tutorial PHP. Di sini karena Coderance itu berfokus pada tutorial tentang HTML, tutorial CSS, tutorial PHP, maka keywordnya saya berikan konten dengan nilai yang seperti ini, tutorial HTML, tutorial CSS, tutorial PHP. Fungsinya biar apa? Biar ketika pengunjung menuliskan keyword ini, nah situs dari Coderance itu yang akan direkomendasikan. Di sini sebagai sistem pada search engine. Kemudian ada lagi di sini nah, di sini saya memberikan metaname dengan description konten situs belajar bahasa pemrograman bahasa Indonesia. Jadi saya mendeskripsikan bahwa Coderance itu adalah sebuah situs belajar bahasa pemrograman berbahasa Indonesia. Selanjutnya di sini ada meta Oke, di sini saya memberikan sebuah meta HTTP equif refresh konten 60. Nah, di sini fungsinya buat apa? Fungsi dari tag meta refresh ini adalah merefresh dari halaman website kita. Nah, konten 60 ini adalah satuan detik, jadi 60 detik. Jadi, setiap 60 detik, web browser akan merefresh website kita setelah 60 detik. Nah, gitu. Jadi, fungsinya buat apa? Misalkan website kita bangun sebuah website yang datanya itu akan selalu muncul per detik lah. Misalkan penjualan, itu kan ada orang misalkan update barang, ada penjualan, ada penambahan barang. Nah, itu dia kan karena butuh waktu yang cepat karena barang itu selalu update, maka kita refresh dengan waktu misalkan 60 detik atau kita buat misalkan 30 detik, itu semakin cepat. Tapi untuk website yang tidak memerlukan update tiap waktu, meta refresh ini sebaiknya tidak usah digunakan karena dia akan memakan dari kuota bandwidth untuk web server tempat di mana situs berada dan juga bandwidth pengunjung web. Oke, kemudian ada lagi di sini meta name, kemudian view. Di sini ada meta viewport. Nah, meta viewport biasa digunakan pada web dengan desain responsif. Biasa digunakan agar tampilan pada smartphone atau tablet lebih responsif, mengikuti ukuran skala dari layar. Nah, di sini saya jelaskan. Di sini content width sama dengan device width, maksudnya berfungsi untuk mengatur lebar halaman dengan mengikuti lebar layar perangkat yang digunakan. Akan menyesuaikan tergantung perangkat yang digunakan. Kemudian initial scale 1.0 digunakan untuk menetapkan tingkat besarnya halaman saat pertama kali dimuat dalam web browser. Kemudian ada lagi meta yang sering digunakan, meta robot, kemudian kontennya index follow. Nah, fungsinya di sini adalah kita memerintahkan robot pencarian untuk mengindeks web browser kita dalam pencarian Google. Perintah meta robot digunakan agar seseorang webmaster dapat mengontrol halaman webnya dengan memerintahkan robot pada web browser. Biasanya digunakan dalam keperluan SEO. Fungsi atribut content index follow pada nilai indeks fungsi untuk memerintah robot pencarian untuk mengindeks sebuah situs halaman web dan akan disimpan dalam pencarian Google. Jadi ketika ada pengunjung lagi, situs yang pencarian kita itu sudah disimpan. Jadi akan ditawarkan lagi. Jadi disimpan di dalam mesin pencarian. Kemudian apa lagi yang bisa ditulis di dalam elemen head? Yang bisa kita tulis adalah link. CSS, kemudian di sini saya akan jelaskan tag link. Elemen menunjukkan sebuah hubungan antara link antara dokumen HTML dengan dokumen lainnya, semisal CSS, JavaScript yang berada di luar atau eksternal dari file HTML. Tag link ditulis dalam tag head. Nah, jadi tag link ditulis di dalam tag head tanpa tag penutup. Jadi tidak ada tag penutup dari linknya atau kayak seperti ini slash. Link itu nggak ada, jadi dia berdiri sendiri. Kemudian memiliki beberapa atribut yang sering digunakan yaitu atribut href dan atribut rel.
Atribut href singkatan dari hypertext reference, digunakan untuk menulis alamat yang akan dituju. Sedangkan real di sini singkatan dari hypertext reference merupakan informasi jenis hubungan dengan file tersebut. Nah, di sini kita bisa option menuliskan tipe teks atau tidak. Nah, untuk misalkan kita menggunakan bahasa CSS, defaultnya akan menjadi CSS kalau kita tidak tuliskan ini. Jadi ini option bisa ditulis dan juga tidak. Kemudian untuk medianya, media al, di sini media itu ada screen dan print. Nah, untuk media screen digunakan untuk screen itu hanya ditampilkan ketika di dalam web browser. Kalau print digunakan hanya ketika file kita akan kita print. Nah, kalau al, kedua-duanya akan berjalan. Jadi CSS ini kita mau tampilkan di mana gitu intinya. Kalau al berarti akan ditampilkan keseluruhan. Kalau cuma di print berarti file CSS ini tidak akan berjalan di web browser, tapi dia akan berjalan ketika di print. Kemudian selanjutnya kita bisa membuat sebuah favicon. Nah, caranya kita buat seperti ini, link, saya buat link, kemudian saya buat reel, icon, kemudian ref, saya buat, kita panggil dari filenya favicon.jpg. Nah, ini file ini sesuai dengan file yang ada di sini karena saya sudah memiliki file gambar di sini JPG dengan format JPG. Kemudian untuk tipenya ini opsional, kita bisa tuliskan dan juga tidak dituliskan, tapi sebaiknya kita tuliskan JPG. Kemudian di sini ada apa lagi? Oh ya, jangan lupa di sini. Jadi ini adalah sebuah file CSS. Kita juga bisa memasukkan sebuah file JavaScript. Nah, kemudian untuk memanggilnya kita pakai source. Kemudian file dari JavaScript itu berada di mana? Dan juga sesuai dengan namanya. Di sini saya membuat karena di sini di dalam satu folder dan dengan nama JavaScript.js, maka saya harus samakan dengan penamaannya. .js. Oke. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan di dalam elemen head? Selanjutnya kita bisa menambahkan title. Title. Misalkan di sini saya buat titelnya belajar HTML dasar. Kemudian saya buat seperti ini. Kode. Di sini untuk penamaan titel sini atau judul jangan sembarang ya, karena kalau bisa sesuaikan dengan kontennya, karena teks di dalam titel ini akan digunakan oleh sistem pencarian pada browser. Jadi misalkan konten kita berkaitan dengan belajar HTML dasar di dalam kode run, maka sesuaikan saja karena agar membantu dalam pencariannya. Biar ketika pengunjung mencari sesuatu, misalkan dia mencari untuk belajar HTML dasar, maka konten kita yang ditawarkan karena sudah sesuai dengan isi kontennya. Nah, saya jelaskan lagi untuk file dalam elemen head ini tidak selalu harus berada di dalam elemen head. Teman-teman bisa menaruhnya di sini atau di manapun. Di sini saya memberikan contoh di sini karena biasanya elemen-elemen ini, tag-tag ini berada di dalam elemen head karena agar lebih rapi dan juga lebih mudah dalam manajemen filenya. Karena ketika ada error kita bisa tahu posisi kita tuh di mana. Nah, di sini kita juga bisa memasukkan seperti ini, misalkan script. Ya. Kemudian saya buat gini. Oke, teman-teman, di sini saya jelaskan. Nah, di sini kita tadi menggunakan sebuah perintah script sort JavaScript. Kita memanggil file yang ada di luar dari file HTML kita.
kayak seperti ini. Kita memanggil file yang ada di sini. Kemudian di sini juga ada ref style CSS. Kita memanggil file CSS yang ada di sini. Nah, di sini karena di sini modelnya adalah link, kita memanggil dari luar. Nah, teman-teman juga bisa menaruhkan di sini script, di sini kode JavaScript-nya, di sini file stylenya. Nah, untuk kode-kode ini tidak harus berada di dalam elemen head. Teman-teman bisa menaruhkan langsung di dalam body atau langsung masuk di dalam filenya. Tapi di sini saya mencontohkan apa saja yang bisa kita lakukan di dalam elemen head. Nah, di sini juga dengan adanya ini kita akan menjadi lebih rapi di dalam menulis kode-kode program kita. Nah, di sini saya jalankan untuk kita tampilkan. Nah, di sini oke, saya menggunakan tadi ikon ini ya, favicon kita di sini, maka di sini di pojok kiri atas ini akan menjadi logo yang sesuai dengan yang kita gunakan. Kemudian belajar HTML dasar Colourn. Nah, ini sesuai dengan titelnya. Nah, untuk meta-meta yang lain tidak akan tampil di dalam tampilan browser kita karena berjalan di belakang layar. Hanya berupa sebuah perintah dalam pencarian atau search engine di dalam Google. Jadi, membantu kita dalam pengunjung mencari situs kita gitu. Oke, teman-teman, mantap. Semoga teman-teman paham dari apa saja yang bisa kita lakukan di dalam elemen head. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.